Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini saya mau sharing tentang pengalaman pribadi saya. Jadi bukan cuma dari keilmuan yang saya tahu aja, tapi saya mau sharing tentang suatu penyakit yang sudah pernah saya alami sendiri. Dan kebetulan saat-saat ini penyakit ini juga masih menjadi suatu tantangan buat Indonesia karena angkanya masih cukup tinggi ya. Yang mau saya sharing sekarang adalah tentang DBD atau demam berdarah dengue. Teman-teman sepertinya sudah cukup sering ya mendengar tentang DBD ini. Apalagi kalau di musim hujan, udah mulai musim pancaroba. Sepertinya kita dengar di berita angka DBD tuh kayaknya tinggi banget atau makin melonjak. Saya mau cerita pengalaman saya sebagai seorang pasien DBD. Dan nanti saya juga akan kasih sedikit tips-tips buat teman-teman bagaimana cara mengenali demam berdarah dan bagaimana cara menanganinya. Pengalaman saya tahun 2005, saya waktu itu masih seorang mahasiswa semester 1 di Fakultas Kedokteran. Jadi waktu itu tuh saya inget banget lagi ujian semester, lagi sibuk-sibuknya belajar, lagi kangen-kangen rumah juga karena waktu itu kali pertama jauh dari rumah. Sakit untuk pertama kalinya. Waktu itu saya ngerasain panas tinggi yang tiba-tiba. Jadi nggak ada gejala-gejala spesifik yang lain seperti sakit tenggorokan, batuk pilek, murni panas tinggi doang yang tiba-tiba. Itu pun presimptomatiknya atau keadaan sebelum gejala dimulai, itu namanya presimptomatik. Saya rasakan nggak gitu lama, paling cuman paginya ngerasa pegel-pegel, nggak enak gitu. Pulang kuliah udah mulai panasnya naik tuh. Saya inget banget itu harinya hari Kamis. Hitung sama-sama ya teman-teman. Hari Kamis pagi saya mulai rasa nyeri-nyeri badan, tapi itu suhu belum tinggi. Jadi itu hari Kamis sore saya mulai ngerasain rasanya panas banget dan suhunya memang di atas 38, mungkin sekitar 39. Nah teman-teman, jangan salah kaprah ya. Panas itu nggak selalu karena perasaan kita. Yang benar itu adalah berdasarkan suhu. Nah ini saya juga ada video tentang cara kita membedakan demam itu seperti apa, menangani demam itu seperti apa. Teman-teman bisa klik di atas nih. Lanjut, gimana ya, nafsu makan hilang. Terus padahal saya masih harus belajar buat ujian. Hari Jumat karena panasnya nggak turun-turun, saya dicek darah. Jadi om sama tante saya bantu panggil analis lab datang ke rumah untuk dicek darah. Nah teman-teman kita sama-sama hitung ya, Kamis ke Jumat itu baru 1 kali 24 jam panasnya dan saya udah dicek darah. Pas keluar hasilnya nggak ada apa-apa. Kira-kira kenapa teman-teman? Karena kalau kita mau ngecek darah lengkap, melihat trombosit itu turun, nggak bisa di bawah 3 kali 24 jam. Jadi nggak usah maksa panas baru 1 hari mau cek darah. Itu nggak akan kelihatan teman-teman. Saya bukan cuma ngomong dari buku yang saya baca, ilmu yang saya terapkan, tapi saya udah ngalamin sendiri. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin. Jadi saya hari Senin itu maksa ikut ujian. Ujian biologi dasar. Kalau teman-teman lihat hitungan kita, hari Senin itu saya masuk hari keempat panas. 3 kali 24 jam pertama panas saya tinggi banget. Begitu hari keempat panas saya turun. Badan rasa enakan tapi masih lemes. Waktu itu om sama tante saya juga bilangnya gak usah ikut dulu lah ujian. Terus saya bilang ini ujian tinggal 2 hari terakhir sih. Jadi tinggal Senin sama Selasa doang saya ikut ujian. Saya bilang gak mau, ikut aja. Emang rasanya lebih segar daripada pas panas tinggi. Cuman yang saya gak tahu waktu itu adalah hari keempat ini saya mulai masuk yang namanya tahap shock. Nah, salah satu komplikasi demam berdarah yang sangat berbahaya dan bahkan bisa menyebabkan kematian adalah dengue shock syndrome. Shock di sini maksudnya bukan karena ada yang ngagetin kita terus kita kaget, wah gua shock banget. Bukan seperti itu teman-teman. Shock di sini artinya organ-organ tubuh kita udah mulai gagal. Sistem sirkulasi pembuluh darah kita udah mulai gagal. Pembuluh darah kita yang tadinya segini nih, kayak pipa bentuknya dia udah mulai kolaps. Seperti ini kurang lebih. Fase shock pada demam berdarah itu mulai dari hari keempat. Jadi pas panasnya mulai turun. Makanya sering dibilang demam berdarah itu demamnya seperti pelana kuda bentuknya. Naik, ntar dia turun, ntar dia naik lagi. Pas di fase turun kayak pelananya lagi turun, itu adalah masa-masa kritisnya.
Tapi karena dengue ini atau si demam berdarah ini disebabkan oleh virus itu gampang banget bermutasi. Jadi kalau sekarang ini mulai hari ke-5 sampai hari ke-7, bahkan sampai hari ke-8 masih ada yang bisa mengalami fase shock. Jadi itu sangat bervariasi, tapi kalau secara literatur dan secara pengalaman biasanya mulai hari ke-4, kalau sekarang bisa sampai hari ke-8. Oke, balik lagi di cerita saya. Saya mulai masuk kuliah. Cuman pas saya lagi ujian, saya ngerasain kayaknya badan pusing banget dan rasanya kok mual banget. Padahal di 3 hari sebelumnya itu saya nggak ngerasain mual. Mohon maaf, muntah terus-terusan. Saya pikir saya sakit mah kali ya. No teman-teman, kalau kita masuk dalam DSS, Dengue Shock Syndrome, salah satu gejalanya adalah muntah. Sampai di rumah, saya cerita dong ke keluarga saya. Ini nih masih udah nggak panas, tapi masih muntah. Oh ya udah makan. Saya istirahat karena besok saya ingat hari Selasa masih ujian. Ingat banget mata kuliahnya adalah filsafat. Saya tiduran, nggak ketiduran. Ini juga salah satu gejala yang biasa dialamin sama teman-teman yang shock. Nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur. Masuk di fase gelisah. Entah kenapa saya perhatiin tangan saya. Tangan saya lihat, ini kenapa ya? Kayak ada bintik-bintik merah gitu. Nah, inilah yang disebut peteki, ya begitulah. Timbul di lengan saya. Nah, teman-teman, ini salah satu tandanya demam berdarah, disebabkan oleh perdarahan pembuluh darah kapiler. Jadi si virus ini menyebabkan perdarahan dalam tubuh kita. Walaupun perdarahannya itu nggak mesti kayak di film-film sinetron ya, yang benar-benar heboh, mimisan, batuk keluar darah, nggak kayak gitu. Yang paling sering adalah perdarahan di jaringan kulit kita. Peteki itu kayak teman-teman pegang bolpen merah, ujungnya runcing, terus ada yang nitik-nitikin di kulit kita. Jadi beda banget sama bentol, beda sama gigitan nyamuk, beda sama gigitan serangga. Terus karena saya nggak tahu ini apa, saya nanya ke tante saya yang kebetulan dokter THT. Saya langsung nanya nih, tante ini kenapa ya? Kok badan Sela kayak gini, keluar bintik-bintik merah kayak gini? Saya lihat mukanya tante saya udah serius dan dia bilang, oh udah nggak apa-apa. Yang saya nggak tahu adalah ternyata tante saya udah mulai ngelihat anak ini DBD. Ternyata dia nelpon om saya supaya cepet-cepet pulang dari prakteknya. Begitu om saya pulang, mereka berdua masuk di kamar. Mereka masuk-masuk bawa tensi. Waktu dulu itu tahun 2005 kita masih pakai tensi raksa yang gede banget. Biasanya mereknya Richter, bukan pakai sekarang tensi digital. Kalau sekarang tensi raksa udah nggak boleh dipakai teman-teman, karena ada potensi polusi lingkungan dari merkurinya itu. Jadi lebih aman kita pakai yang digital aja. Back to the story, mereka masuk tensi saya. Setelah tensi saya muka mereka pucat. Terus saya tanya, kenapa? Nggak apa-apa, tiduran aja, katanya gitu. Oh, oke. Ya udah kalau nggak apa-apa. Nggak lama kemudian om saya, tante saya, kakak-kakak sepupu saya tuh pada datang. Sela, ayo kita ke rumah sakit. Hah? Kan kaget ya. Kita katanya nggak apa-apa, terus tiba-tiba ayo kita ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Kenapa? Orang nggak ada apa-apa. Nah, di sini teman-teman yang harus ekstra hati-hati, karena yang kayak gini ini yang bikin kebanyakan teman-teman atau pasien dengan DSS lewat atau meninggal dunia. Di fase shock ini, tadi ya, mereka merasa lebih sehat, sudah tidak panas, cuman memang ada rasanya gelisah sedikit. Jadi saat mau disuruh periksa, mereka udah nggak mau. Disuruh istirahat, udah nggak mau, dengan alasan udah mau sekolah, udah mau kuliah, udah mau kerja. Dan biasanya ini terjadi di dewasa muda dan usia pekerja, karena mereka merasa sudah mampu dan mereka merasa ada beban-beban lain yang harus dikerjakan, misalnya pekerjaannya, kuliahnya, nggak bisa ditinggalin. Ini harus dicatat hati-hati banget. Kalau saya waktu itu sendirian, saya nggak tinggal sama keluarga saya, ngekos sendirian doang, saya pasti udah lewat, udah benar-benar lewat, udah benar-benar nggak ada. Puji Tuhannya keluarga saya itu adalah keluarga basic kedokteran. Mereka sangat mengerti apa yang mereka lakukan, mereka sangat mengerti diagnosisnya. Dan terakhir yang bikin mereka makin deg-degan waktu itu dan makin yakin bahwa ini masuk fase shock DSS, Dengue Shock Syndrome, adalah waktu mereka tensi saya teman-teman. Sistolnya atau yang atasnya 60, diastolnya udah enggak terdengar lagi.
Singkat ceritanya teman-teman, saya langsung dibawa, digendong ke mobil, terus dimasukin di mobil itu pun saya nggak boleh duduk, dalam keadaan tiduran. Nah, semua teman-teman yang masuk dalam fase shock, itu artinya kan tadi ya, pembuluh darahnya atau sirkulasi darahnya udah kolaps. Salah satu treatmentnya adalah buatlah si pasien untuk berbaring. Jadi otaknya itu, kepalanya ya, bagian organ otaknya sejajar dengan jantungnya, supaya jantung nggak bekerja terlalu susah untuk memompa peredaran darah sampai ke otak dan ke seluruh jaringan tubuh. Salah satu ciri waktu itu yang saya alami juga adalah saya udah keringetan dingin terus, keringet dingin, dan ujung-ujung tangan saya dan ujung-ujung kaki saya tuh udah dingin banget dan kebiruan. Itu salah satu tanda bahwa peredaran darah sudah nggak mencukupi, sudah mulai gagal, jadi nggak nyampe ke ujung-ujung organ. Kalau sampai telat, penanganannya pas di shock itu saya udah nggak akan bisa tertolong. Itu udah pasti. Tapi puji Tuhannya, karena kebaikan Tuhan, karena orang-orang yang tepat melakukan tindakan yang tepat buat saya bisa ada sampai saat ini. Lanjut lagi ke ceritanya. Sampai di rumah sakit, saya langsung dimasukin ke ICU. Begitu saya sampai di pintu rumah sakit, dipindahin ke Brancard. Di situ saya udah nggak ada ingatan apapun sama sekali. Penurunan kesadarannya tuh tiba-tiba sangat cepat. Saya sama sekali nggak inget apa yang saya bilang waktu itu, apa yang saya alami waktu itu, sampai 1 minggu ke depan saya keluar dari ICU. Jadi salah satu efeknya si shock ini adalah membuat penurunan kesadaran. Darah itu bawa zat-zat makanan, bawa oksigen ke seluruh organ-organ tubuh kita. Dan dalam keadaan shock, si oksigen ini nggak nyampe dengan baik ke otak sehingga menyebabkan penurunan kesadaran. Dan waktu itu saya mengalami penurunan kesadaran selama 7 hari. Dan saya harus dirawat secara intensif di ICU. Dan ternyata waktu itu perdarahan saya masif banget teman-teman, artinya perdarahannya banyak sekali. Dan perdarahan yang saya alami itu bukan, sekali lagi, bukan seperti yang ada di TV-TV atau di sinetron-sinetron yang keluar dari mulut, keluar dari hidung ya. Jadi teman-teman harus tahu, gejala perdarahan yang dialami oleh teman-teman DBD atau teman-teman DSS adalah gejala perdarahan organ dalam. Ya, yang terbanyak dan yang lebih membahayakan adalah gejala perdarahan organ dalam. Jadi bukan organ luar. Walaupun ada juga yang mengalami perdarahan organ luar seperti mimisan, seperti gusi berdarah. Intinya gini, gejala perdarahan yang di organ luar yang kita lihat itu tidak sebanding dengan apa yang sedang terjadi dalam tubuh kita. Jadi memang teman-teman, DBD ini punya beberapa grade atau beberapa tingkatan. Jadi selama 7 hari saya di ICU, teman-teman, saya nggak sadarkan diri, saya nggak kenal lagi sama siapa-siapa aja yang jenguk saya. Saya waktu itu mengalami penurunan kesadaran yang namanya somnolen, artinya saya tidur terus. Tapi kalau dipanggil, kadang-kadang saya masih buka mata. Cuman kalau diajak ngomong sama sekali nggak nyambung, saya nggak mengenali siapapun yang ada di situ. Sebelum masuk ke fase somnolen, teman-teman, saya juga sempat mengalami delirium. Jadi kalau misalnya orangnya selama ini kesehatan kejiwaannya baik-baik saja, terus tiba-tiba kena sakit-sakit tertentu mengakibatkan mereka akhirnya meracau, ngomong gak jelas, atau meronta-ronta saat mengalami sakit itu, berarti dia bukan sakit kejiwaan teman-teman, tapi penurunan kesadaran, delirium. Tingkat kesadaran saya itu bolak-balik, delirium, somnolen, bahkan sempat sampai di namanya sopor. Sopor itu sebelum koma teman-teman, jadi hanya berespon dengan rangsang nyeri. Maksudnya di sini cuman berespon kalau dilakukan kegiatan yang membuat sakit nyeri gitu, misalnya kayak dipencet ujung jarinya atau ditekan daerah dadanya sini ya, di daerah sini itu merespon seperti bergerak dan seperti itu, tapi nggak merespon seperti ngobrol atau apa, atau bisa juga dengan buka mata. Intinya sih kayak gitu. Di keadaan delirium teman-teman, saya juga sempat manggil-manggil nama opa saya yang sudah meninggal dan itu bikin orang-orang takut banget. Dan waktu itu benar-benar mama saya sampai harus datang dari Jakarta ke Sulawesi karena udah dipanggil juga sama keluarga untuk liatin tuh Sela udah gawat, udah bahaya. Jadi teman-teman, sebahaya itu waktu itu yang saya alami gara-gara demam berdarah, gara-gara penyakit yang katanya sekarang lumrah biasa aja.
Padahal kita belum menang terhadap DBD ya teman-teman, karena DBD ini dan emang nggak ada obatnya. Jadi hanya ada terapi untuk mensupport badan kita melewati infeksi dengue ini. Jadi nanti badan kita sebetulnya akan sembuh sendiri, tapi kalau nggak disupport, badan kita akan betul-betul kalah dari dengue. Oh ya, waktu itu saya bukan cuma ngalamin petehi, tapi karena saya mengalami yang namanya, mohon maaf ya, BAB hitam. Bahasa kedokteran tuh melena. Saluran pencernaan kita mengalami perdarahan. Jadi darah itu udah bercampur dengan asam lambung, sudah bercampur dengan enzim-enzim pencernaan kita, sehingga keluarnya feses kita atau tinja kita itu warnanya hitam kelam. Bisa juga mengalami perdarahan saluran cerna atas yang disebut dengan hematemesis. Waktu saya keluar dari ICU, saya dikasih tahu bahwa waktu di ICU saya itu sempat ditransfusi darah 1 kantong karena trombosit saya itu udah turun sampai 7.000. Jadi di ICU 1 minggu, di ruang rawat biasa 1 minggu juga. Dan di ruang rawat itu saya mengalami komplikasi yang lain juga dari DBD, yaitu pneumonia. Nah, waktu itu yang saya alami adalah bukan tiba-tiba sih, berangsur-angsur sesak nafas walaupun saya udah nggak demam. Jadi waktu itu saya harus pakai oksigen, harus pakai antibiotik lagi, dan setiap hari harus dicek darah. Karena pembuluh darah saya masih kolaps, jadi saya diambil darah di berbagai macam tempat, dari sebelah sini, kiri kanan sampai kaki. Intinya waktu keluar dari rumah sakit badan saya biru semua, seluruh tangan sama kaki saya tuh biru semua dan bengkak banget teman-teman, karena istilahnya yaitu tadi plasmanya masih rembes. Sebetulnya terapinya si demam berdarah ini adalah mengganti cairan-cairan darah yang rembes itu, mengganti si plasma yang rembes itu. Penanganan pertamanya adalah cairan infus. Nah, waktu pasca penyembuhan, cairan infus yang tadi udah dimasukin ke dalam pembuluh darah saya, gantikan lagi oleh plasma. Jadinya si cairan infus itu gantian, cairan infus itu yang keluar, yang rembes, yang menyebabkan badan kita bengkak. Badan saya bengkak waktu itu. Selanjutnya lagi yang saya alami adalah rambut yang rontok banget. Itu sampai berbulan-bulan baru pertumbuhan rambutnya itu lebih normal lagi. Biasanya juga ya buat teman-teman yang tifoid atau tipes parah itu mengalami hal tersebut karena efek dari demamnya ya, demamnya yang panjang, demamnya yang lama. Nah, itu dia sharing saya tentang demam berdarah, bagaimana saya bisa survive dari demam berdarah. Sekali lagi berkat pertolongan Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan, dan berkat orang-orang yang tepat, orang-orang yang berada di samping saya, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tepat, mengambil keputusan yang tepat. Karena itu teman-teman, kita harus tahu, harus mengerti banget gejala-gejala awal DBD itu kayak apa sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi kalau demam 1 hari minta dicek darah itu keputusan yang nggak tepat teman-teman, kecuali teman-teman melakukan yang namanya NS1, dan itu cukup mahal dilakukan dan sebetulnya nggak perlu dilakukan aja kalau panas tinggi 3 kali 24 jam cek darah. Semoga sharing saya bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga kita semua selalu sehat dan selalu semangat. Oh iya, jangan lupa untuk terus berusaha, bekerja, dan berdoa untuk hidup yang lebih sehat. Sampai ketemu nanti. Dadah.